Anak-anak yang hebat, ibumu yang ngajarin engkau bicara, ibumu yang mengajarkan engkau kalimat demi kalimat, dari kata menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi kalimat. Untuk anak-anak yang diajarkan oleh ibunya bicara, jangan kau pergunakan kefasihan lidahmu untuk berbicara lebih di hadapan ibumu. Lawang sama kiai kok susah banget, sama dukun kok keluar banyak sampean. Tambang gak ada urusan sama dukun, Mas. Tambang itu urusannya sedekah. Pekerjaan bisa ditiru, tapi demi Allah rezeki tidak mungkin bisa ditiru. Karena Banser itu juga berjuang bersama dengan Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, artinya Nahdlatul Ulama kalau hitungan hijriah sudah 100 tahun atau 1 abad. Maka hutang besar terhadap kemerdekaan bangsa ini, salah satu diantaranya adalah kepada organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian oleh kiai-kiai yang lain yang membersamai beliau. Beberapa diantaranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, kepada Kiai Khalil Ridwan dan Kiai As'ad Samsul Arifin, serta kiai-kiai yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa keagamaan yang berbasis keislaman, yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan salah paham, ada sebagian yang tidak paham atau NU, ada yang mengira NU itu berdiri 10 tahun yang lalu, ada yang menyangka NU itu agama baru. Salah, Pak. Keliru, Pak. Saya lurusin, Pak, bahwa NU itu juga yang menggagas kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pasca kemerdekaan, Belanda masuk lagi ke Indonesia, ingin merebut kembali kemerdekaan, maka Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk berjuang melawan Belanda, untuk melawan penjajah yang kembali ke Indonesia yang akan mengambil kemerdekaan. Keluarlah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian resolusi jihad ini menjadi bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda yang akan mencaplok kembali Indonesia setelah merdeka. Maka tanggal 22 Oktober ya, sebagai bentuk terima kasih negara terhadap perjuangan ini, kemudian diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Artinya apa? Para santri-santri di Indonesia jangan khawatir, santri di seluruh Indonesia jangan minder, bahwa perjuangan kita semuanya para santri yang bersama Nahdlatul Ulama dan organisasi keislaman yang lain bersama berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Salah satu sumbangsi terbesarnya adalah melalui Nahdlatul Ulama bersama santri, bersama tentara Republik Indonesia. Salah satu diantaranya yang membersamai adalah saudara-saudara Banser kita yang berjihad di jalan Allah. Tepuk tangan untuk kemerdekaan Indonesia. Negara ini milik kita bersama, tidak boleh diklaim oleh satu pihak saja. Negara ini adalah milik kita. Negara ini adalah milik bangsa Indonesia. Kita jaga, kita pertahankan, dan kita tumbuhkan semangat bagaimana bangsa Indonesia ini bisa terjaga dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakatuh. Ibu mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya sunnah. Udah salah kenceng lagi. Saya doakan yang menjawab salam saya, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Yang menjawab salam saya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat untuk kita. Yang menjawab ucapan salam saya, mudah-mudahan hidupnya barakah, ilmunya barakah, rezekinya barakah, rumah tangganya barakah. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya doakan pulang dari pengajian suaminya kawin lagi. Amin. Ini yang paling kencang siapa di belakang ini? Enggak, saya tahu Pak Kades ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada camat Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Pak Camat, depan Pak Camat. Depan. Kalau enggak ke depan saya enggak ceramah nih. Niat saya baik. Saya doakan istrinya nambah, amin. Angkat tangan. Ada Bu Camat. Duduk, silakan, monggo. Pak Kades, mana Pak Kades? Nah, nggak ada alasan, maju depan. Maju Pak Kades. Pak Kades, silakan. Para pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari PWNU Kalimantan Barat, sahabat dan teman saya Ustadz Faruk, kemudian yang dirahmati Allah, Rois Suriah MWCNU Kecamatan Sandai, kemudian para pengurus Tanfidiyah, para teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor dan Banser, pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang hadir bersama kita malam hari ini juga, pengasuh pondok pesantren An-Nur yang saya dengar namanya Kiai Roshid, di sebelahnya juga Kiai Roshid. Dua Roshid bertemu, tinggal satu orang lagi. Kalau tiga Roshid berkumpul jadi Power Rangers nanti. Kita doakan guru-guru mulia kita ini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan urusannya, dan senantiasa senang berjihad di jalan Allah dengan ilmu dan ketakwaannya. Sahabat-sahabat, teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian dari TNI yang hadir, dari Polsek Sandai. Ceritanya begini Mas, saya ini masih sebagai dai Kantipmas Nasional. Kewajiban saya ngingetin polisi nakal seperti sampean. Guyon Mas, gak usah diambil hati Mas. Terima kasih untuk TNI. Kalau TNI yang menjaga teritorial negara Republik Indonesia, tanpa perjuangan TNI nggak mungkin Indonesia ini bisa merdeka seperti hari ini. Sinergitas TNI dan rakyat, para kiai dan para ulama yang memerdekakan bangsa Indonesia. Maka berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada para syuhada, kepada para pejuang-pejuang bangsa yang sudah mengikhlaskan usianya, mengorbankan harta bendanya, bahkan mengorbankan nyawanya semata-mata untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka manusia yang baik, kata Nabi, adalah ketika dia mampu berterima kasih kepada orang lain, maka insya Allah orang itu mampu berterima kasih kepada Allah. Tidak mungkin merdeka bangsa ini tanpa perjuangan para kiai, para ulama, para pendiri-pendiri bangsa, para laskar-laskar pembela tanah air
79 tahun yang lalu tidak mungkin Indonesia ini merdeka. Maka cara mensyukurinya yang terbaik adalah jaga rahmat dan nikmat kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang manfaat, mengisi dengan hal-hal yang positif, serta berusaha semaksimal mungkin bersama-sama menjaga keutuhan bangsa, menjaga keutuhan negeri dari berbagai macam ancaman, rongrongan dan tantangan, bukan hanya dari luar negara Republik Indonesia, tapi yang tidak kalah berbahayanya, jangan sampai Indonesia dihancurkan oleh orang Indonesia itu sendiri. Maka malam ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kepolisian. Kalau teman-teman kepolisian tidak menjaga Kamtibmas, mungkin kita susah untuk tidur, Pak. Maka bangsa yang besar, bangsa yang hebat adalah bangsa yang selalu belajar menghargai jasa pahlawan-pahlawan bangsa. Maka sebelum saya menyampaikan sedikit nasihat malam ini, izinkan saya dan meminta pada para jamaah untuk berfatihah. Pertama tentunya untuk Nabi kita Muhammad SAW, pahlawan yang sesungguhnya, yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memperkenalkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang merdeka, yang hakiki. Yang kedua, Fatihah untuk ibu dan bapak kita, juga yang menjadi pahlawan dalam kehidupan kita masing-masing, para guru-guru kita yang mulia, serta jangan lupa untuk para pejuang bangsa. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bijahin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah melampangkan kuburan orang tua kita masing-masing, memberikan tempat yang terbaik untuk guru-guru mulia kita semuanya, orang tua kita, datuk nenek moyang kita yang membuka Kecamatan Sandai sampai hari ini. Mungkin kita generasi kelima, generasi keenam dan generasi-generasi yang selanjutnya. Semoga Sandai menjadi kota yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Para jamaah sekalian, saya hadir ke Sandai mungkin kurang lebih yang kedua kali. Sekira berapa tahun yang lalu saya sempat hadir di Muara Jekak, Pak Kiai. Kemana Muara Jekak ini? Arambulu. Arambulu. Wah, ini Ile. Ile. Bukan Ile ya? Ile. Ternyata orang Sandai itu membuat saya kangen. Selama ini mungkin ibu-ibu pernah nonton saya di video-video yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Mudah-mudahan itu manfaat bagi kita semuanya, manfaat bagi bangsa dan negara tercinta ini. Amin. Allah bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hai orang Sandai, kata Allah, maka nikmat Allah yang manakah yang membuatmu masih ragu-ragu kepada Allah? Hidup sehat, badan sehat, rezeki cukup, suami baik, istrinya juga salihah, anak-anaknya insya Allah anak salih dan salihah. Jangan pernah mengeluh karena kita miskin. Ibu, halo ibu-ibu Sandai, milih kaya apa miskin? Milih miskin apa kaya? Milih miskin apa kaya? Mata duitan lu. Baik. Kalau milih kaya, apakah milih kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Yang jelas. Ustaz Rosid, milih kaya apa miskin? Kaya. Mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia.
Terus yang ngajarin siapa? Kalau manusia ini suruh milih, katanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ada orang kaya di samping saya nih, Ustadz Faruk. Ustadz Faruk nih kaya, Bu. Tapi sayang istrinya satu. Itu yang ketahuan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah manusia itu puas dengan rezekinya hari ini? Apakah manusia itu cukup dengan nikmatnya hari ini? Enggak. Pak Kades, kalau Pak Kades dikasih anugerah oleh Allah, nih kan udah ditambah 2 tahun nih. Berarti 2 tahun ke depan baru selesai masa baktinya, periode pertama. 8 tahun. Baru berapa tahun nih? Hah? Baru 1 tahun. Pantesan kurus. Belum sempat korupsi, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, rugi ngundang Ustaz Zen, nggak ada urusan. Saya hampir marah sama pembawa acara tadi. Dipanggilnya kepada yang terhormat Ustaz Jin Muhsin. Mak bapak saya tuh ngasih nama tuh pakai bubur merah putih. Panggil nama anak orang pakai jin. Pada yang terhormat Ustaz Jin Muhsin, pertanyaannya, kalau yang ceramah jin, yang nonton siapa? Sakit hati aku datang sini. Mak bapak saya tuh capek ngasih nama tuh. Pada yang terhormat Ustaz Jin Muhsin, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, masukkan surga, ya Allah. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalitha. Seandainya manusia itu diberi harta 2 lembah, Kecamatan Sandai sama Nangatayap, dikasih sama Kiai Rosyid, apakah Kiai Rosyid cukup? Enggak. Cukup Kiai Rosyid? 1 Sandai tambah Nangatayap, ya udahlah sekalian Ketapang dikasih. Apakah cukup? Enggak. Ustadz Faruk udah dikasih tambang apa? Ya? Boksit. Masih jalan apa tutup? Rasain lo. Kapan lagi ngantem temen, Pak? Mumpung sama-sama pengurus NU ini, Pak. Kalau pengurus Muhammadiyah kulum boten wani, Pak. Kalau manusia itu dikasih rezeki 2 lembah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia cukup? Enggak. Labtagha thalithan, niscaya dia masih meminta kepada Allah lembah yang ketiga, isinya harta semua. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan keinginan dan kehendak anak cucu Adam ketika bicara soal harta duniawi ini. Sampai kapan dia puas? Sampai kematian datang menjemput dirinya. Wallahu yatubu ala man tabah. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat. Allah adalah zat yang maha mengampunkan segala dosa orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Mumpung saya hadir di kota Sandai ini, saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang bersusah payah mengadakan acara malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian malam ini menjadi barokah bagi kita semuanya, semakin memperbaiki niat dan amal solih kita untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Bahkan Kecamatan Sandai, tepatnya di Desa Istana. Desa Istana, mudah-mudahan ke depan tempat ini menjadi tempat yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan barokah. Apa ceritanya? Bagaimana cara memakmurkan kampung? Allah sudah memberikan tips sederhana dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau لفتحنا عليكم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Seandainya penduduk bumi, penduduk Indonesia, penduduk Kalimantan Barat, penduduk Kabupaten Ketapang, penduduk Kecamatan Sandai, penduduk desa Istana, syaratnya kata Allah amanu, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari hal yang Allah larang, melalui contoh sederhana, contoh mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqau, setelah beriman kemudian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, la fatahna, janji Allah, niscaya kami bukakan pintu-pintu barakah dari langit. Makna barakah menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadatul khair ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara-perkara dalam hidupnya. Semakin baik hidupnya berarti barakah, kekayaannya semakin baik berarti barakah. Contoh sederhana nih, Ustadz Faruk. Ustadz Faruk ini kan yang menanggung acara ini ya. Oh Pak Kades. Oh Pak Kades yang nanggung. Terus yang bayarin saya siapa ini? Nggak ada yang mau nanggung nampaknya ini. Pak Camat aja ya. Ini lebih meyakinkan badannya Pak. Janji Allah, kalau orang sandai iman sama Allah dan menjaga imannya menjadi takwa kepada Allah, Allah turunkan air dari langit itu barokah. Panitia tadi udah deg-degan. Ya Allah, acara belum mulai Pak Kiai udah hujan Pak Kiai. Gampang. Saya dulu kalau ingat pengen ketawa sendiri Pak. Sekira tahun 2016 ada tetangga datang ke rumah pagi-pagi sekali. Assalamualaikum Pak Yai Zen. Waalaikumsalam. Monggo Pak, monggo Pak. Dari mana Pak? Dulu saya tetangga sama panjenengan Pak Yai. Di mana? Zaman di Parit Pangeran Siantan. Oh, monggo, monggo, monggo. Ini ada orang Jawa juga di sini ya? Wah. Itu ketua paguyuban Jawa. Yang mana? Ketua MUI. Oh, jen. Jawa ini pun Bu? Tiang pundi? Oh, Jogja. Kalau cerita tiang itu Pak, saya pernah ngamuk di Semarang gara-gara nanya tiang. Saya sama temen baru belajar bahasa Jawa, nyampe di Semarang mau makan, ditanya sama ibu-ibu yang di warung, Mas tiang pundi Mas? Diem saya, colek sama yang sebelah, tiang itu apa? Aku juga nggak paham. Mas tiang pundi Mas? Teman saya nonduk, tiang listrik Bu. Ya, karena nggak paham. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, kalau tiang itu apa Bu? Kalau tiang itu Mas sama dengan nanya sampean orang mana? Oh, iya ya. Saya jawab, saya tiang Pontianak Bu. Teman saya jawab, Mas, tiang yang mana Mas? Aku nggak eruh juga. Yang penting ikut tiang saja. Insya Allah hidup aman. Ini Jawanya, Sundanya ada juga? Ada yang Sunda? Sundana ayat tuh? Ini? Cuma Ustadz Rosid. Seueur tuh Sundana? Sundana ayat tuh? Bu, ayah orang Sunda tuh? Tuh ayah, iya mah. Cuma Ustadz Rosid. Sundanya di mana Ustadz Rosid? Pangandaran. Kenapa jadi terdampar di sini? Hanyutnya. Siapapun Anda, apapun bahasa Anda, latar belakang Anda nggak ngaruh. Karena kita semuanya adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita dipersaudarakan oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah. Pertemuan malam ini menunjukkan kita adalah orang-orang salih. Tidak mungkin kita tidak disebut orang salih kalau kita masih mau bertemu dengan saudaranya yang lain. Menunjukkan hatinya lembut.
Maka janji Allah tadi, la fatahna 'alaikum barakatim minas sama. Allah turunkan barokah dari langit. Si tamu tadi nanya, Pak Kiai, ini saya mau acara mantenan. Saya tanya, siapa Pak? Cucu saya mau nikah. Terus, kalau kira-kira Pak Yai ada waktu hari Minggu dimohon hadir. Panjenengan yang ngakad. Saya jawab, insya Allah kalau saya sehat dan ada waktu. Pas mau pulang, balik lagi. Anu Pak Yai, sebenarnya saya malu sama Pak Kiai. Kenapa? Ini kan musim hujan. Oh, saya udah langsung nyambung. Ini pasti minta doa pawang hujan. Karena masa itu Ustadz Kiai Rosyid, saya ya guyon sama bapak itu. Oh, jadi maunya bapak yang seperti apa doa hujannya? Iya biar terang Pak Kiai, nggak hujan sama sekali. Oh gampang Pak, ada barang ada harga. Maksudnya Pak Kiai, kalau masih gerimis sedikit 150. Boleh nawar nanti, yang penting udah harga ini. Kok mahal Pak Kiai? Lah Pak, saya bilang 150 itu dibilang mahal, dibilang kakean. Kalau terang asli 500. Kok naik? Wah iyalah Pak. Kiai NU itu mahal Pak. Ya ampun Pak Yai, kulo percaya. Jadi saya kasih DP 300. Wah kok ada doa di DP ini? Jadi nanti kalau gagal Pak, ya tak ambil lagi. Saya bilang begini, yang namanya Kiai NU itu kan akalnya banyak. Ya gini saja Pak, konon menurut guru saya, doa ini tidak bisa saya baca sendiri, harus Bapak yang baca. Loh, kok malah saya yang baca? Karena Bapak yang punya hajat. Sebenarnya saya tengah menghindar, kalau sampai hujan saya kan nggak salah. Debat-debat pun, gimana kalau saya bayar 400.000 saya yang baca sendiri? Nggak apa-apa Pak, 400.000 pun masuk, Bapak itu pulang. Alhamdulillah atas izin Allah, mulai dari jam 1 siang hujan nggak berhenti sampai subuh Pak. Protes ke rumah, wah ini Kiai ini nggak bener. Loh, sampean bilang saya Kiai kok malah dibilang nggak bener? Lah kan Pak Kiai bilang kemarin, loh yang baca siapa? Tapi kan yang ngasih petunjuk Kiai. Iya, yang baca siapa? Ya saya yang baca. Sampean baca apa? Sesuai dengan pesan Pak Kiai. Pak Kiai baca suruh apa? Saya nyuruh apa? Suruh baca surat Tabbat. Yang Bapak baca ya Tabbat. Berapa kali? 41 sesuai dengan petunjuk Kiai. Bacaannya seperti apa? Tabbat, 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 Tabbat. Ya salahnya sampean. Yang saya maksud Tabbat itu sampai selesai Pak. Jadi gimana Pak Kiai? Uang saya, ya udah nggak apa-apa, 200.000 Pak, bagi 2 Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah hujan turun itu barokah Pak. Wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Dan Allah menurunkan hujan bagi orang Sandai ini barokah. Tadi siang kita kepanasan karena ada pengajian malam ini mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ini sedang tahaddus bin nikmah, sedang mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kebahagiaan, nikmat hidup yang sempurna. Bu, Ibu, jangan pernah mengeluh dan berkata kita ini orang miskin. Walaupun uang kita tidak banyak, tapi sesungguhnya kita kaya. Tanya sama Rois Suriah ini, asmai jenengan sinten? Kiai siapa? Ya? Haji Gadri. Ngadri. Ci, kita ini kan orang kaya, Ci. Hitungnya dari mana? Dari atas. Mata bisa melihat tanpa alat bantu itu kaya, Bu.
Kornea mata yang sebelah kanan harganya 1 miliar. Yang kiri 1 miliar. Udah berapa? Berapa? Ada orang sandai mau jual tak? Enggak, serius. Ada yang mau jual? Enggak ada. Saking mahalnya. Ya udah, kalau nggak mau jual kornea mata, ini gendang telinga. Gendang telinga ini di Singapura harganya 500 juta, Bu. Kanan kiri 1 miliar. Ada yang mau jual? Punya duit 1 miliar tapi budak nggak ada gunanya. Lelet. Terus apa yang kurang, kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Allah yang mana yang membuatmu masih ragu-ragu? Badanmu sehat, pikiranmu masih cerdas, pandanganmu masih kuat. Apa yang kurang? Jangan mengeluh karena kamu kekurangan uang, karena Allah tidak hanya sekedar mengirimkan rezeki berbentuk uang. Kesehatanmu adalah jawaban dari doamu kepada Allah. Dari mana ceritanya? Banyak orang kaya, tapi ternyata hari ini mau bernafas saja susah. Datang ke rumah sakit, dokter bilang pakai alat bantu, namanya oksigen. 1 tabung oksigen itu harganya 500.000. Sehari semalam 2 oksigen berarti 1 juta. 1 bulan 30 juta. 1 tahun berarti kurang lebih 360 juta yang harus kita bayar. Hanya nafas. Enggak apa-apa. Oh ya Allah, kenapa hidungku pesek? Enggak masalah, yang penting bisa nafas. Nggak pesek-pesek juga istrimu. Nggak usah lagi mengeluh kepada Allah, syukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya bisa melangkah, mendengar tadi subuh di masjid, hayya 'alas shalah, berangkat. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat kesehatan. Pagi-pagi ini ya Allah, pendengaran saya masih bisa mendengar orang azan ya Allah, dan kaki saya masih kuat melangkah ya Allah. Terima kasih atas nikmat sehat ini ya Allah. Karena banyak orang yang sedang sakit, uangnya banyak dan bertumpuk, tapi ternyata Allah tidak bisa memberikan kesempatan datang ke masjid, walaupun telinganya bisa mendengar karena kakinya tidak bisa melangkah. Masih kurang apa nikmat ini? Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khususnya ibu-ibu, masih cinta sama suami? Oh, ini paling dekat nih, udah Pak Camat. Masih cinta sama istri, Pak? Cinta. Serius? Cinta lah. Kelihatannya nggak bisa dipercaya ini mah. Emang ada tampang buaya. Pak Camat, saya pernah, sebenarnya istri saya lagi ikut ini, cuma anaknya lagi tidur jadi nggak bisa ke sini, lagi di penginapan. Jadi saya punya cerita sama istri, Bu. Saya lagi jalan nih ke Rosyid, lagi jalan di mall. Ya namanya suami istri jalan bareng, Pak. Yang namanya perempuan itu kan selalu mau membandingkan dirinya dengan orang. Istri saya nanya, Bi, cantikan mana saya sama dia? Oh, ini kan jebakan Batman, Pak Kiai. Istri saya umur 51, yang lewat umur 25. Minta dibandingin coba. Kalau kata ibu gimana? Ibu pernah jebak suami? Jadi istri saya nanya, Bi, cantikan mana sama yang barusan lewat? Yang mana? Itu yang barusan. Ya Allah, Mi, Umi itu udah kelewat cantik. Cantiknya sampai offside. Wallah, laki-laki pembohong. Jawab apa coba? Bilang cantikan istri dibilang bohong. Jawab cantikannya yang lewat kita dibilang buaya. Akhirnya saya bilang begini, Mi, yang lewat barusan itu umur 25 pastinya. Umi kan 51, berarti kan umurnya separoh. Jadi cantikan dia enggak. Umi itu cantik sekali, cuma 30 tahun yang lalu. Yang ini
sisa-sisa kecantikan. Jadi ya gimana ya? Berarti cantikan dia. Ya kira-kira begitu. Dasar laki-laki buaya. Bu, apakah ibu berpikir buaya itu jantan semua? Buaya betina juga banyak, Bu. Saya bilang, Mi, kalau laki-laki ditanya untuk membandingkan istrinya dengan orang lain, suami pasti akan menemukan kesulitan. Karena sama dengan seorang perempuan ketika mencoba membandingkan rezeki yang datang dari tangan suaminya dibandingkan dengan suami orang lain. Bu, apakah suamimu pernah minta maaf? Kapan? Setahun yang lalu. Pas lebaran. Anak SD juga tahu, Pak Camat. Suamimu bukan manusia sempurna karena dirimu juga tidak sempurna. Kekurangan istri ditutupi oleh kesempurnaan suami. Kekurangan suami disempurnakan oleh kelebihan istri. Maka untuk apa dalam hidup ini saling membandingkan antara satu dengan yang lainnya? Apakah tidak cukup Allah menurunkan nikmat iman dan Islam untuk kita? Apakah tidak cukup Allah mendatangkan rezeki dalam hidup kita? Jangan pernah membandingkan rezeki yang ada di tanganmu dengan rezeki di tangan orang lain. Pekerjaan bisa ditiru, tapi demi Allah rezeki tidak mungkin bisa ditiru. Apa yang patut kita cermati malam ini? Kita bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, matur suwun Gusti Allah, hatur nuhun Gusti, terima kasih ya Allah sudah menjadikan kami seperti ini. Engkau jamin rezeki kami, Engkau berikan kebahagiaan dalam hidup kami. Tidak ada yang kurang dalam hidup kami ya Allah, kecuali satu ya Allah, kami tidak pandai bersyukur terhadap nikmat ini ya Allah. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di belakang ada tema yang diambil oleh panitia, mencerahkan umat, memajukan istana dari mana ini? Dari istana untuk Indonesia. Sebuah cita-cita yang luhur, sebuah cita-cita yang luar biasa. Kita tidak tahu ke depan dan seterusnya bahwa kampung ini, desa ini mudah-mudahan menjadi kampung yang barakah. Akan lahir orang-orang yang ahli Quran, akan lahir orang-orang yang ahli agama, akan lahir orang-orang salih, akan lahir kebahagiaan, ketentraman di antara kita dengan satu tujuan, bagaimana kita ini bermanfaat. Sebab pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jangan pernah khawatir, sekecil apapun yang kita lakukan, selagi diniatkan untuk ibadah kepada Allah, Allah akan mencatatnya sebagai amal salih. Yang kedua kata Allah, setelah Allah turunkan rahmat barakah dari langit, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi ini dan menjadi barakah. Contoh, di sekitar kita ini banyak tumbuh-tumbuhan, termasuk diantaranya sawit. Mudah-mudahan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ini menjadi barakah bagi kita semuanya. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu. Tetapi di antara mereka itu banyak yang mendustakan Allah. Sudah dikasih nikmat, enggak mau syukur. Sudah dikasih barakah, enggak syukur. Sudah dikasih kebahagiaan, enggak syukur. Maka apa kata Allah? Maka niscaya akan kami siksa mereka semua bima kanu yakdzibun, atas perilaku mereka yang mendustai nikmat-nikmat Allah yang ada. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya malam hari ini merasa sangat berbahagia hadir di antara para jamaah. Kalau selama ini kita hanya bertemu lewat dunia maya, tapi malam ini mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian semuanya
sampai kalian mencintai saudaranya yang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka terima kasih atas kepemimpinan Pak Kades yang walaupun baru 1 tahun, kepemimpinan Pak Camat, para kiai, para ustadz, para sahabat-sahabat, para guru ngaji yang tidak mungkin saya lupakan. Terima kasih yang sudah mendidik umat. Terima kasih yang sudah berbakti untuk agama, bangsa dan negara. Kita hanya bisa berharap kepada Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia ke depan semakin menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang selalu berbuat baik di antara sesama dan menjadi hikmah dan kebaikan bagi seluruh semesta alam. Amin. Sebab Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan keteladanan bagi kita semuanya. Ucapan Nabi adalah nasihat, pandangan Nabi adalah rahmat, dan setiap langkah kaki Nabi adalah kebaikan bagi manusia. Maka yang perlu saya jelaskan malam ini sekelumit saja. Ini bukan sebuah jawaban, tapi sekedar meluruskan sejarah semata. Kenapa hari ini di depan kita ini berdiri Banser, teman-teman Banser ini? Karena Banser itu juga berjuang bersama dengan Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, artinya Nahdlatul Ulama kalau hitungan hijriah sudah 100 tahun atau 1 abad. Maka hutang besar terhadap kemerdekaan bangsa ini, salah satu diantaranya adalah kepada organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian oleh kiai-kiai yang lain yang membersamai beliau. Beberapa diantaranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, kepada Kiai Khalil Ridwan dan Kiai As'ad Samsul Arifin, serta kiai-kiai yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa keagamaan yang berbasis keislaman, yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan salah paham, ada sebagian yang tidak paham atau NU, ada yang mengira NU itu berdiri 10 tahun yang lalu, ada yang menyangka NU itu agama baru. Salah Pak, keliru Pak, saya lurusin Pak, bahwa NU itu juga yang menggagas kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pasca kemerdekaan, Belanda masuk lagi ke Indonesia, ingin merebut kembali kemerdekaan. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk berjuang melawan Belanda, untuk melawan penjajah yang kembali ke Indonesia yang akan mengambil kemerdekaan. Keluarlah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian resolusi jihad ini menjadi bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda yang akan mencaplok kembali Indonesia setelah merdeka. Maka tanggal 22 Oktober ya, sebagai bentuk terima kasih negara terhadap perjuangan ini, kemudian diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Artinya apa? Para santri-santri di Indonesia jangan khawatir, santri di seluruh Indonesia jangan minder, bahwa perjuangan kita semuanya para santri yang bersama Nahdlatul Ulama dan organisasi keislaman yang lain bersama berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Salah satu sumbangsi terbesarnya adalah melalui Nahdlatul Ulama bersama santri, bersama tentara Republik Indonesia. Salah satu diantaranya yang membersamai adalah saudara-saudara Banser kita yang berjihad di jalan Allah. Tepuk tangan untuk kemerdekaan Indonesia. Negara ini milik kita bersama, tidak boleh diklaim oleh satu pihak saja. Negara ini adalah milik kita, negara ini adalah milik bangsa Indonesia. Kita jaga, kita pertahankan, dan kita tumbuhkan semangat bagaimana bangsa Indonesia ini bisa terjaga dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah berapa menit ceramah saya Ustadz Faruk? Berapa Ibu? 5 menit. Ini jam Afrika mana ini? Sudah berapa menit? Wah, berarti tinggal 2 menit lagi. Jangan lanjut terus Pak Kades. Ini Pak Kades di samping saya ini. Pak Kades, titip umat
titip rakyat. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Pak Kades, nanti di akhirat itu bakal ada razia. Serius kulo Pak. Nggih Ki Rosyid. Semuanya dirazia Pak. Tiba-tiba Pak Camat, asma sinten namanya siapa Pak Camat? Markus. Ya. Pak Markus pengen masuk surga lantai berapa Pak? Yang terbaik insya Allah. Alah, gayamu itu loh. Yang lantai 100. Pokoknya lantai terbaik. Lantai terbaik. Jangan tinggi-tinggi Pak. Pak Markus sudah di surga 1000 tahun. Tiba-tiba Pak Kades lewat. Pak Markus sudah duduk nih depan kursi di sorga. Pak Kades lewat. Assalamualaikum Pak Camat. Pak Markus bingung. Siapa ya? Ini Pak Kades Pak. Kades mana? Kades Desa Istana Pak. Namanya siapa? Sazli Rais. Nama pembaca berita dulu ya. Di TVRI zaman kita kecil ya. Sazli Rais Pak. Pak Kades Desa Istana. Loh, kok telat? Saya di surga udah 1000 tahun loh. Nanya Pak Kades, loh Bapak kok bisa masuk surga? Walah, pertanyaan apa itu? Aku itu 5 waktu nggak pernah lepas. Sholat Pak, enggak. 5 waktu aku nggak pernah lepas sholat. Wah, puasa ya aku puasa. Zakat ya aku, kepemimpinanku aku jujur adil. Iya Pak. Lah sampean ini masalahnya apa kok telat? Mestinya sampean sebagai kades masuk duluan. Itulah Pak, razia Pak. Razia apa? Anggaran Pak. Jangan ngolok-ngolok Pak Kades. Anggaran yang mana? Pak, sama Pak Kadus. Nah. Pak Kadus wonten Pak. Nadir. Aman Pak Kadus. Ini cuma simulasi neraka saja Pak. Jadi Pak Kadus, loh kok bisa? Itulah Pak Camat, ceritanya macam nih. Anggaran tahun itu turun Pak. Tiba-tiba Pak Kadus datang. Anggaran itu untuk jalan lingkungan. Oh, terus? Ya saya kan niatnya jujur Pak Camat. Saya bilang sama Pak Kadus, Pak Kadus, anggaran tahun ini harus betul-betul menyentuh rakyat. Karena perintah Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil kalian semuanya, karena keadilan itu mendekatkan kalian kepada ketakwaan sebenar-benarnya kepada Allah. Cantik jawabannya Pak Kades. Cuma jawabannya Pak Kadus bersayap. Maksudnya begini Pak Kades, ini kan anggaran 200 juta Pak. 10%-nya untuk Pak Kades. Oh nggak boleh, itu haram. Waktu nyebut 10%. Kok bisa haram Pak? Nggak boleh kata Nabi, man akala luqmatan minal haram, barang siapa yang memakan sesuap saja dari barang haram, Allah tolak salatnya 40 hari 40 malam. Kaget Pak Kadus. Kalau satu suap Allah tolak salatnya 40 hari 40 malam, bagaimana kalau satu karung? Ya udah Pak Kades, saya nggak berani. 10% saya tolak, saya tarik. Bagaimana kalau 20%? Oh itu makruh. Kok bisa makruh Pak? Karena bagian saya sedikit. Ya udah Pak, daripada ini Pak, daripada ribet, bagaimana kalau 30% halal? Itulah Pak Camat. Maka saya agak lama sikit nih. Lambat saya ini.
Nah, jadi selama 1000 tahun di mana? Masih cuci, Pak. Di mana sono, Pak? Kamar sebelah. Saya hanya mengingatkan kepada siapapun yang hadir malam hari ini, termasuk Pak polisi yang di belakang saya. Masih ada toh? Wah, aman. Kena pasal nggak, Pak? Delik nggak? Aman ya? Kalau nggak aman turun saya ini. Saya punya persahabatan baik dengan kepolisian, Pak, termasuk dengan tentara. Saya kalau di Polres Pontianak Kota itu, Pak Kombes Ade Haryadi itu CS saya, Pak. Jadi kalau setiap ada acara di kepolisian, saya yang hadir, Pak. Karena saya itu nyampaikan dakwah itu ngelus, Pak. Ngelus tapi digebuk habis itu, Pak. Ya, saya ini kan punya kewajiban untuk mengingatkan. Sebagai sesama mukmin, sebagai sesama muslim, kata Nabi, saudaramu muslim yang lain adalah saudaramu. Kalau saudaramu yang lain sakit, kamu sakit. Kalau saudaramu yang lain bersedih, mesti kamu bersedih. Karena Islam itu seperti bangunan yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ada Kiai Rashid yang mengajar di pondok pesantren An-Nur, membimbing anak-anak kita, mendidik anak-anak kita biar kenal kepada Allah, kemudian melaksanakan syariat agar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang tidak melenceng dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Kiai Rashid bersinergi dengan orang-orang kaya yang disebut dengan agniya. Kiai Rashid kan tidak mungkin bangun madrasah, bangun pesantren sendirian. Kiai Rashid itu butuh Ustadz Faruk. Mudah-mudahan izin tambangnya bisa buka lagi, Mas. Tapi jangan lupa berapa persen biasa ke pondok. Ngawang sama kiai kok susah banget, sama dukun kok keluar banyak sampean. Tambang nggak ada urusan sama dukun, Mas. Tambang itu urusannya sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sederhana hidup ini, Pak. Nggak usah dibikin rumit. Allah sudah menjadikan hidup kita ini mudah. Cuma kita ini memperumit diri sendiri. Waktumu sholat, ya sholat. Jangan karena hanya alasan nambang jadi lupa sholat. Ingat, yang punya tanah siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang menjaga bumi siapa? Yang menjaga rezekimu siapa? Allah. Kita hanya diminta, kita hanya diwajibkan sujud. Itu pun tidak banyak, 5 kali sehari semalam yang wajib, yang makhdok. Kalau di Sandai, kalau sholat itu normalnya berapa menit, Ustadz Rashid As-Sundawi? Berapa menit? 5 menit. Serius 5 menit. 5 menit. 5 waktu berarti berapa menit? 25 menit. Ngopi di warung Sandai berapa jam? Tak balik-balik kadang, Pak. 2 jam jadilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat cuma 5 menit. Kadang-kadang jamaah masih colek sama Ustadz Faruk. Sholat subuhnya bisa dipercepat enggak? Kulhu minta bagi 3, Pak. Ya Allah, yang kasihan Kiai Rashid, Pak. Pesantren An-Nur sudah baik-baikin jamaah biar jamaahnya hadir. Ustadz Rashid nggak minta apa-apa, cuma kata Ustadz Rashid, Kiai Rashid, cuma para jamaah kita ini begini, mari kita banyak zikir, banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun datang ke majelis An-Nur masih dikasih makanan, datang enggak? Udah dapat pahala, dapat bingkisan lagi, datang enggak? Saya saja sholat, Ibu. Lebih-lebih kalau sholat tarawih, sayalah ustadz yang paling dibenci sama ibu-ibu di kampung saya. Siapa imam malam ini, malam tarawih nih, malam 21? Kiai Zen, balik jak. Apa balik? Kalau dia jadi imammu, medam. Apa orang sini kata medam tuh? Modam. Apa? Jauh. Jauh? Iya. Kok jauh betul? Modam tuh jauh. Oh, modam tuh jauh.
Lama kalau Ustaz Zain itu imam, tak selesai-selesai dibaca ayat kata. Bu, salat itu pengabdian kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap segala nikmat hidup ini. Salat kita itu adalah yang akan merubah keadaan kita di dunia dan di akhirat. Perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintah Allah apa? Bapak-bapak, perintah istrimu, perintah anakmu, perintah keluargamu apa? Salat, dan berlakulah sabar atasnya. Istrimu pasti malas, anakmu kemungkinan malas, sabar atas salatmu dan sabar atas perintahmu terhadap mereka. La nas'aluka rizqa, aku tidak pernah meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, kata Allah, aku yang menjamin rezekimu. Kalau bukan karena aku, kata Allah, air tidak mungkin turun dari langit. Kalau air tidak turun dari langit, sawit tidak mungkin tumbuh. Sawit tidak tumbuh, kalian tidak dapat rezeki untuk dimakan, kata Allah. Wal 'aqibatu littaqwa, dan itulah sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kalau sholat tarawih dalam 1 bulan itu korosid cuma minta 1 malam saja. Sebab kalau dari awal saya yakin emak-emak di kompleks saya nangis semua. Bukan nangis khusyuk ingat dosa, bengkak kakinya. Dalam hati mereka, oh tahu gini aku tak pergi sekali, kata dia. Asal saya takbir ibu-ibu dan gerutuk belakang tu, Allahu Akbar, Bu RT colek, balik, kata dia. Apa balik? Jam 11 bawa jejak ni. Ya Allah, mak, mama, halo mama, halo mama. Nonton sinetron berapa jam? Mak, jam? Oke lah. TV rusak? Lebih bagus. Mama, mama, kapan terakhir kali baca Quran? Kau lah. Ngapa ngundang Ustadz satu nih, kata dia. Mulut lancip, kata dia. Mama, kapan terakhir baca Quran? Kapan? Setahun lalu? Ramadan kemarin? Baik, bulan puasa. Dah berlalu 3-4 bulan lalu. Terakhir kali buka HP kapan? Baru saya foto Ustadz, kata. Ya Allah, ibu-ibu yang terhormat, ibu-ibu yang mulia, kami bersyukur malam ini duduk di antara emak-emak yang hebat. Tanpa ibu-ibu ini, kami yang di depan ini tidak mungkin bisa seperti ini. Maka tepuk tangan untuk ibu-ibu yang hebat ini. Bu, mulai besok jadilah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadilah guru terbaik bagi anak-anaknya. Anak-anak yang hebat, ibumu yang ngajarin engkau bicara, ibumu yang mengajarkan engkau kalimat demi kalimat, dari kata menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi kalimat. Untuk anak-anak yang diajarkan oleh ibunya bicara, jangan kau pergunakan kefasihan lidahmu untuk berbicara lebih di hadapan ibumu. Ada seorang sahabat nanya kepada Nabi SAW, biar kita malam ini pandai berterima kasih kepada Allah dan pandai berterima kasih kepada orang lain. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, manusia yang manakah aku pantas berbakti kepadanya? Untuk anak-anak sekalian, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala thumma ayyun? Orang ini bertanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala ummuka, ibumu. Orang ini masih kembali bertanya lagi kepada Nabi, qala thumma ayyun? Setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Yang terakhir thumma abuka, baru kemudian kepada ayahmu.
Tanpa ibu yang hebat ini tidak akan lahir TNI, tidak akan lahir polisi ini, tidak akan ada Pak Kades, tidak akan ada Pak Camat, tidak ada yang tanfid, tidak ada yang kiai. Kita ini hebat bukan karena kita hebat. Ketika hari ini engkau sukses, bukan doamu yang dikabulkan oleh Allah, tapi pada saat itu doa ibumu sedang didengarkan oleh Allah. Apa yang menjadi alasan kita melawan kepada ibu? Tidak cukupkah pengorbanan seorang ibu yang menjadi pahlawan sesungguhnya dalam hidup ini? Maka biar anak kita menjadi anak salih, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada ibu, bapak, kepada guru. Didik mereka agar generasi Islam khususnya yang ada di Indonesia ini bisa menjadi generasi muda Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta memiliki ilmu pengetahuan, berakhlakul karimah. Kepemimpinan ini akan diganti oleh anak-anak setelah kita. Generasi ini akan selesai, generasi ini akan berlalu. Tinggal bagaimana kampung ini mempersiapkan anak-anak mudanya untuk meneruskan perjuangan agama. Bisa dibayangkan kalau anak kita hari ini tidak pandai mengaji, tidak paham agama Allah, siapa yang akan jadi imam di masjid kita? Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa masjid kita hanya akan tinggal sejarah? Apakah tidak ada rasa takut di hati kita? Jangan-jangan sepeninggal kita, anak kita tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada agama ini, dan tidak tumbuh rasa cinta terhadap bangsa ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjut, boleh saya minum? Ini padahal dari tadi ada air minum, gak ada yang nyuruh. Coba ini Pak Kadesnya pura-pura husu atau gimana gitu. Kopi kali. Boleh? Tapi sebentar lagi, jangan lama-lama ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dilanjut Ibu? Kalau enggak boleh saya turun Bu. Saya berdiri saja ya, biar kelihatan kalau saya masih sehat Bu. Pulang ke rumah nanti encok ini Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Perjalanan dari Pontianak jam berapa tadi Ustaz Faruk? Jam 8 kurang lebih, kita nyampe jam 2, jam 3, berarti 6 jam perjalanan kita ya. Jadi keingetan perjalanan penerbangan Jakarta India ini. Ternyata Sandai itu dekat Ibu. Kenapa? Karena ada Ketapang yang lebih jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk kita semuanya anak-anak, untuk semuanya para murid dan para santri yang hari ini, yang lagi nyantri di pesantren, yang lagi ngaji di madrasah, di beberapa tempat perguruan Islam, kampung atau desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, pada akhirnya kalianlah yang akan meneruskan ini. Kami yang tak akan lama lagi ini. Kalau bicara umur, siapa yang paling sepuh di panggung ini? Sinten nggih? Senengan. Umur berapa? 26. 56. Oh 56. Oh udah tinggal dikit Mas. 4 tahun lagi. Iya, tinggal dikit Mas. Kalau umuran Rasulullah 63, sekarang second 6, tinggal 7 tahun. Sudah pesan Mas? Lantai berapa? Lantai berapa? Tapi tenang, ada Ustadz Kusyairi. Ustadz Kusyairi 52 ada. Tapi kelihatan 27 Ustadz. Ya Allah. Dan itu fitnah Ustadz.
Generasi-generasi muda Sandai, jangan berkecil hati karena kalian lahir di kampung. Paham? Saya lahir di kampung. Saya lahir di Kecamatan Sungai Ambawang, di kompleks Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Saya lahir di kampung. Ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung kelahirannya. Coba Qutbul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani menisbatkan dirinya kepada kampung kelahirannya, disebut Jailani karena lahir di Jailan. Ahli hadis, ulama hadis Imam Bukhari karena lahirnya di Bukhara, Uzbekistan. Imam Nawawi karena lahirnya di Nawa, di Damsyik, menamakan dirinya Nawawi. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama ahli hadis, lahirnya di Askelon atau Askolan, hari ini berada di wilayah kekuasaan Israel. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam karena lahirnya di Ghazal. Ahli tafsir terbaik namanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari karena lahirnya di Tabaristan. Enggak usah malu karena kita lahir di kampung, karena ulama-ulama besar terdahulu menisbatkan dirinya kepada kampung kelahirannya. Nih Ustadz Faruk lahir di mana Ustadz? Hah? Berarti Ustadz Faruk As-Sandai. Kurang bagus kayaknya ya. Enggak usah malu. Kampung kelahiran itu justru menjadi barokah. Selagi kita mampu mengangkat keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang membuatmu terhormat dan mulia. Walaupun lahir di Makkah tapi Abu Jahal, ada Abu Lahab, kurang keren gimana Fir'aun lahir di Mesir, tapi kan tidak manfaat. Biarpun lahir di Sandai, siapa tahu di Sandai nanti akan lahir presiden dari kampung ini, Pak. Allah berkehendak atas segala sesuatu, dan itu bukan perkara sulit bagi Allah. Kita kan nggak tahu kalau Sandai nanti jadi kabupaten. Tiba-tiba kemudian berapa tahun berikutnya Pak Camat jadi bupati kan? Nggak gratis Pak Camat. Main amin-amin aja. Mahal ini doang tuh bupati ini. Allah mudahkan urusan kita selagi kita mudahkan urusannya orang. Maka untuk seluruh panitia yang sudah memudahkan perjalanan saya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Anda semuanya. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong saudaranya yang lain. Kalau pondok pesantren kekurangan dana, Pak Camat tinggal datang. Kerosid, ini bangun pondok pesantren kurang berapa? Kapan Pak? Kerosid kurang apa? Pesantren? Kurang banyak apa kurang sedikit? Kalau kurang banyak Pak Camat mundur. Tuh, pesantren, madrasah, lembaga pendidikan Islam, TPA, TPQ, rumah tahfidz, datengin, tanya sama Pak Ustadz, Pak Kiai, ini kurang apa ini? Oh, ini begini, Ustadz Faruk, kami kekurangan. Oh, tenang. Gimana tenang Pak Ustadz Faruk? 10 tahun lagi insya Allah saya bantu. Datang Ustadz Faruk, insya Allah usaha tambang sampean dimajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Nabi, garansinya Nabi. Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah berbohong. Bapak dan Ibu, jangan merasa rugi mengeluarkan rupiah demi rupiah untuk dakwah di jalan Allah. Kalau masjid kita masih dalam proses bangunan, datang. Biar kita belajar bersyukur dengan rezeki. Apa yang rugi dari hidup? Tidak ada ruginya. Ibu datang ke sini ini pahala. Ibu duduk di tempat ini pahala. Pertama, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu yang dari desa sebelah ada ya? Dari dusun sebelah, dari RT yang mana-mana datang ke tempat ini. Barang siapa yang melangkahkan kakinya mencari jalan ilmu Allah,
Allah memudahkan jalan bagi dirinya menuju surga Allah. Pahala yang kedua, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemunya salaman, saling bertegur sapa, melainkan Allah pasti mengampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis. Ibu-ibu yang dari kampung sebelah ketemu malam ini, salaman, senyum, saling bertukar cerita, Allah berikan ampunan untuk ibu dan bapak. Pulangnya jihad. Ibu dan bapak berangkat dari rumah niat mencari ilmu Allah untuk menambah nilai ibadah di hadapan Allah. Allah hitung mulai berangkat sampai pulang dihitung jihad. Seandainya mati di perjalanan, Allah menghitungnya sebagai syahid di jalan Allah. Tidak ada yang rugi datang ke pengajian. Kita jarang bertemu, tapi walaupun pertemuan ini singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sandai ini walaupun ada di antara hutan, tapi saya yakin sandai ke depan pasti akan lebih baik. Dengan catatan, jadilah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan lalai kepada Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kita. Jangan pernah lupakan Allah, karena sedetik pun dari hidup kita Allah tidak akan pernah melupakan kita. Jangan pernah mengeluh karena doa kita anggap belum dikabulkan. Ingat, Allah tidak pernah mungkir dari janjinya. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah pasti mendengar. Dan setiap permintaan kita kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Kapan itu? Itu urusan Allah. Tapi yakin dan percaya bahwa setiap doa dan permohonan kita kepada Allah pasti akan dikabulkan. Pun seandainya kita mengira bahwa doa kita sedang tidak dikabulkan, itu mungkin keliru. Kenapa? Sesungguhnya doa kita boleh jadi sedang ditukar dengan dalam bentuk yang lain. Ada orang berdoa meminta rezeki, tapi Allah menggantinya dengan kesehatan. Sebab daripada rezeki yang datang tapi dirinya tidak sehat, maka niscaya sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan akan habis untuk membeli kesehatan itu sendiri. Jangan pernah mengeluh karena doa seminggu yang lalu belum dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah mengeluh karena doamu sebulan yang lalu belum dikabulkan oleh Allah. Tapi malah justru bersyukurlah kepada Allah, karena Allah tidak menyiksa kita karena dosa kita setahun yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah selalu melihat kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Sebagai penutup, Allah menyebutkan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Sebesar apapun salah dan dosa kita kepada Allah, Allah pasti mengampuni selagi kita bersungguh-sungguh punya niat dan dilaksanakan untuk bertaubat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama, kan kemudian memperbaiki amal soleh kita kepada Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah pasti menjaga kita semuanya. Allah jamin rezeki kita selagi kita pandai bersyukur atas rezeki yang ada. Bagaimana mungkin Allah akan menambahkan itu semuanya kalau yang ada saja masih belum kita syukuri kepada Allah? Berbahagialah karena pertemuan malam ini, insya Allah akan menjadi pertemuan yang kelak akan kita rindukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan ketika duduk di satu majelis, melihatlah ke kanan kiri, lihat di depan dan belakang siapa yang hadir di antara kita. Maka kelak insya Allah pertemuan ini akan menjadi hal yang sangat kita rindukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Walaupun malam ini kita tidak bisa berlama-lama, tapi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi nasihat bagi saya, bukan hanya saja bagi kaum muslimin. Nasihat ini sesungguhnya kembali kepada diri saya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ingat, yang terakhir, Bu, Ibu, jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Lidah ini benda kecil, lentur, tapi dia mampu menyakiti siapapun. Siapa yang paling mudah kita sakitin? Orang terdekat dalam hidup kita.
Siapa? Suami dengan mudah menyakitin istri, dan istri dengan gampangnya menyakiti suami. Saling memaafkan itu penting. Sebab standar kebahagiaan rumah tangga itu yang pertama ta'awun, tasyawur, dan ta'afun. Suami sebagai imam dan istri sebagai makmum. Tolong menolonglah di dalam kebaikan. Suami dalam kerepotan, apa susahnya istri ikut membantu? Saya ini, Bu, saya hanya cerita pribadi, bukan orang lain. Saya kalau tidak ada kesibukan dakwah Kiai Rosid, saya selalu belajar membantu istri di dapur. Saya bisa masak, Ibu. Serius. Masak air sampai gosong, Ibu. Tapi saya selalu menyempatkan waktu bersama Umi di rumah, gantian masak. Sebab kata Nabi SAW, khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Laki-laki yang keren itu, laki-laki yang hebat itu, kata Nabi, adalah suami atau laki-laki yang mampu membahagiakan keluarganya. Jadi bapak-bapak perlu saya ingatkan, ya, bapak-bapak, Pak, Bapak, tugas istri itu yang ringan-ringan saja, Pak. Tugasnya istri yang ringan-ringan. Yang berat itu urusan suami. Yang berat itu apa, Bu? Nyuci. Nyuci ya, Bu, ya. Mencuci itu urusan suami, Pak. Masak berat enggak? Kalau berat berarti nanti urusan suami. Biar suami yang masak, Bu. Takbir gitu. Masak urusan suami. Belanja ke pasar berat enggak? Berarti urusan suami. Tapi ingat, Bu, kerjaan istri cuma dua: takwa kepada Allah dan patuh kepada suami. Kalau suamimu nyuruh masak, ya masak. Wah, jawaban tak pasti punya Ustadz nih. Ibu, saya ini menikah sama perempuan Jawa Barat. Alhamdulillah sampai hari ini umur 25 tahun kami sudah menikah. Jadi teman ini naga-naganya pengen ke Jawa Barat juga yang sebelah ini. Mau daftar sekarang, Mas Faruk. DP-nya agak mahal, Mas. Jadi tetangga saya nanya, kalau tiap pagi saya nggak ada kegiatan ceramah, saya selalu nganter istri. Nganter istri, habis nganter istri, saya biasa ikut bantu masak. Jadi tetangga nanya, tetangga saya ini, Pak, yang sebelah kiri itu Tionghoa, Kristen. Sebelah kanan Tionghoa Konghucu. Di depan Tionghoa Buddha. Di depan sebelah kiri Batak Kristen. Kenapa saya berkumpul di tengah mereka? Saya ingin mensiarkan Islam dengan cara saya. Mereka tidak mungkin baca Quran, Pak Kiai. Mereka pun tidak mungkin baca hadis. Yang mereka baca adalah akhlak saya sebagai muslim. Kalau saya sama istri masak, setelah saya bagi kepada tangga muslim, mereka pun dapat bagian. Mereka nanya, Pak Kiai, saya kan Kristen, saya kan Konghucu. Saya bilang, nggak ada urusan. Nabi kami mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang manfaat bagi manusia, itu saja. Nabi itu begitu luar biasa ketika membangun kota Madinah. Nabi hijrah dari Makkah ke kota Madinah itu karena Nabi berada dalam tidak merdeka. Maka kemerdekaan di dalam Islam itu harga mati, Pak. Nabi waktu di Makkah itu dijajah oleh bangsanya sendiri, oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi itu menjadi orang merdeka ketika di Madinah. Nabi mengumpulkan semua kalangan. Yang Yahudi dikumpulkan, mulai dari Bani Qainuqa dan Quraidah. Itu kelompok-kelompok Yahudi itu.
Ada kelompok Nasrani namanya Aus dan Khazraj, disatukan oleh Nabi di Madinah karena Nabi ingin membangun konsep Madaniyah, manusia yang lebih cerdas dan berpikiran maju. Persoalan agama, kata Nabi, urus masing-masing. Yahudi urus sendiri, Nasrani urus sendiri, Muslim urus sendiri, yang agama lain silakan urus sendiri. Tapi membangun kehidupan sosial masyarakat di Madinah, yuk bareng-bareng, sama dengan Sandai. Sandai yang Muslim, mari bangun Sandai bersama-sama. Ada saudara kita yang Dayak, Katolik, yang Kristen, yuk bersama-sama bangun Sandai. Karena sama sebagai bangsa Indonesia. Yang Cina Konghucu sama-sama. Karena ini bangsa kita, negeri kita semuanya. Jaga bangsa ini. Dan sebagai akhir, karena sebentar lagi pilkada, saya tidak untuk kampanye, saya enggak kampanye. Saya cuma mengingatkan, jaga pilkada dari hal-hal yang dapat merusak persatuan. Pilihan pemimpin cuma 5 tahun. Cuma persaudaraan, persahabatan itu seumur hidup. Jangan tukar dengan itu. Beda pilihan monggo, yang penting saling menghormati. Sesuai dengan apa yang diyakini. Loh, kalau Muslim, Ustaz saya mau pilih ini, monggo. Tapi mohon maaf, kita jaga bareng-bareng keamanan dan ketentraman Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, dan khususnya Kalimantan Barat, agar kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa serta berperilaku adil. Terima kasih, mohon maaf Pak Kades, terima kasih Pak Camat, kepada seluruh pengurus NU, para kiai dan para ustadz, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, sahabat-sahabat Banser dan Ansor, terima kasih semuanya. Ibu-ibu muslimat, ada ibu BKMT Bu? Ada BKMT, ibu muslimat, serta majelis taklim, BPD, kemudian para kades dari desa yang lain yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya, tapi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sesuatu yang menjadi manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang tentram, aman, adil, serta berada di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah murni karena keawaman dan kebodohan saya sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan sangat fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.